Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tento ya mi perfli. Dan kemudian pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan semangat dalam menjalankan tugas. Pentingnya kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas hasil kerja. Kedua, mencegah PHK. Karyawan yang puas cenderung bertahan, mengurangi biaya penggantian karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Karyawan yang puas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang status kepemimpinan dan organisasi. Pengantar mengenai status kepemimpinan dan organisasi termasuk akar kulturasi organisasi. Akar kulturasi organisasi merujuk pada nilai-nilai keyakinan dan norma yang menjadi dasar budaya sebuah organisasi. Hal ini meliputi cara orang berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Budaya organisasi juga mencakup ritual, simbol, bahasa, dan sistem yang memengaruhi cara orang bekerja bersama. Kulturasi organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan anggota organisasi. Adapun perbedaan antara kepemimpinan individual dan kolektif. Kepemimpinan individual fokus pada satu pemimpin yang mengambil keputusan dan menentukan arah. Kepemimpinan biasa memegang kendali dan bertanggung jawab secara hasil terhadap hasil. Dan selanjutnya itu kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan kolektif melibatkan partisipasi dari sejumlah individu dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Keputusan diambil secara bersama-sama dengan tujuan mencapai konsensus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi status kepemimpinan. Yang pertama itu kemampuan, keahlian, dan pengalaman memainkan peran penting dalam memengaruhi status kepemimpinan. Yang kedua, kepedulian terhadap orang lain. Kepemimpinan yang peduli terhadap tim akan meningkatkan statusnya. Yang ketiga, yang terakhir, kepemimpinan yang adil, memperlakukan semua anggota secara adil dan merata. Nah, selanjutnya itu materi yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Apa sih pengertian komunikasi dalam organisasi? Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu kondisi lingkungan, faktor fisik, dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan budaya organisasi. Selanjutnya itu status dan kekuasaan. Hierarki kekuasaan dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Selanjutnya itu gaya komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi organisasi. Keterbukaan dalam komunikasi organisasi menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang kuat di antara karyawan. Transaksi memastikan informasi jelas dan tidak disembunyikan, membawa keadilan dan kesetaraan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu tentang kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memperdayakan
orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai visi misi organisasi. Dan seorang kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang efektif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memperdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yang pertama itu kepribadian, yang kedua budaya organisasi, yang ketiga pengalaman, dan yang keempat tuntunan lingkungan. Adapun pengembangan kepemimpinan yang efektif. Mengembangkan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim, pelatihan, mentoring, dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, pemimpin harus terus belajar dari pengalaman beradaptasi dengan perubahan dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan kepemimpinan yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Ya, selanjutnya yaitu materi ke-6, yaitu budaya organisasi. Di sini memahami budaya organisasi dan definisi budaya. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan unggul bagi pelanggan. Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terkait pada organisasinya. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama itu karakteristik individu. Faktor personal seperti nilai, kebutuhan, dan preferensi individu mempengaruhi tingkat komitmen terhadap organisasi. Yang kedua yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja dapat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan organisasi berdampak pada komitmen mereka. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Desain organisasi, sistem manajemen,
dan kebijakan perusahaan dapat mengetahui tingkat komitmen karyawan. Adapun dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi